Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata PIK 2 telah memberikan pajak sebanyak 50 triliun rupiah kepada negara. Ini tentu saja sahabat DWN mengejutkan karena ternyata PIK 2 ini telah memberikan sumbangsi yang demikian besar kepada negara. Dan kalau kita kaitkan dengan terjadinya sekarang apa yang dinamakan dengan pembangunan pagar laut dan ditemukannya sertifikat tanah di dasar laut di kawasan pesisir pantai utara Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Tentu yang jadi pertanyaan bagi kita, kalau begini bisa jadi memang pihak PIK 2 telah memenuhi prosedur untuk segala yang dilakukannya itu. Kalau memang dia yang melakukan, seperti kalau dia melakukan pembangunan pagar laut, dan kalau memang benar dia yang pemilik dari pagar laut itu dan pemilik sertifikat tanah bawah laut. Dengan demikian, tentu yang harus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo sekarang mengusut tuntas kalau ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat atau pejabat. Kalau ada di sini praktek melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu ini yang harus diproses oleh pemerintahan Presiden Prabowo sekarang. Kita melihat sekarang Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid telah mulai melakukan tindakan tegas kepada jajaran Kementerian ATR BPN, terutama saat ini yang berada di tingkat Kabupaten Tangerang. Telah terjadi pencopotan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan kawan-kawannya terkait dengan persoalan penerbitan sertifikat tanah di dasar laut dan pagar laut yang ditemukan di Tangerang saat ini. Dan tentu rakyat bertambah gembira dengan adanya penegasan Presiden Prabowo bahwa seluruh yang melanggar hukum harus dilakukan oleh penegak hukum yang ada di jajarannya pengusutan secara hukum. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Ermol.id menurunkan berita di bawah judul Bangun PIK 2, ASG setor pajak 50 triliun dan serap 200.000 tenaga kerja. Berita ini hari Senin 27 Januari 2025. Republik Merdeka. Presiden Direktur Agung Sedayu Group ASG Nono Sampono, lebih lengkapnya Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono, menyampaikan bahwa selama ASG melakukan pembangunan PIK 2 telah membantu negara dari sisi perpajakan yang nilainya mencapai 50 triliun rupiah. Ini fakta. Dari aspek ekonomi secara keseluruhan tercatat bahwa pajak yang diberikan oleh ASG kurang lebih sudah mendekati 50 triliun rupiah. Baik yang diterima di daerah sampai pusat, ungkap Nono dalam podcast di Leader Channel TV bertajuk Pagar Laut oleh Siapa Untuk Siapa. Dikutip redaksi Ermol Minggu 26 Januari 2025. Selain itu, dari seluruh pembangunan PIK 2, Nono menyampaikan telah menyerap kurang lebih 200.000 tenaga kerja. Di sisi lain, sambung Nono, Kabupaten Tangerang yang menjadi wilayah pembangunan PIK 2 kini memiliki pendapatan asli daerah PAD tertinggi dari seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Juga tanggungjawab sosial kepada masyarakat yang terdampak langsung pembangunan tidak pernah absen dilakukan
Agung Sedayu Group. Buat jalan-jalan desa, bedah rumah, bangunan sekolah, pembangunan atau renovasi rumah ibadah itu semua kita lakukan. Jadi ini hal yang harus dicatat juga, kata Nono. Hingga perguruan tinggi ada yang kita bangun betul-betul dari nol sampai beasiswa, terutama bagi anak-anak nelayan. Beber Nono menambahkan. Nono mengakui dalam pembangunan PIK 2 memang terdapat kekurangan hingga menjadi persoalan terutama berkaitan dengan perizinan pembelian lahan. Ada yang bisa kita selesaikan, ada juga yang harus melalui pengadilan, dan ada yang belum bisa dilakukan. Itu pasti ada, ujarnya. Jadi sahabat BN, kalau kita lihat dari sini, PIK 2 kelihatannya telah cukup banyak berbuat untuk masyarakat dan untuk negara. Cuman yang jadi persoalan sekarang ini, apakah benar-benar uang dari PIK 2 yang keluar ini sampai ke sasaran? Apakah berserakan di jalan? Berserakan di tangan-tangan orang-orang tertentu? Dan apakah dalam hal pemberian izin atau memenuhi syarat-syarat keluarnya sertifikat tanah di dasar laut, baik berupa SHGB maupun SHM, bagaimana itu bisa keluar? Sebab sesuai dengan putusan MK nomor 3 PUU strip 8 2010 yang namanya sertifikat tanah di dalam laut itu dilarang. Sekarang mengapa keluar? Apakah karena gelontoran uang dari PIK 2 ini keluarnya? Ini tentu jadi persoalan. Kalau gelontoran uang dari PIK 2 keluarnya yang menyebabkan pembangunan pagar laut bisa mulus, atau sertifikat tanah di dasar laut bisa keluar, tentu itu namanya sudah menyalahi prosedur, sudah melanggar hukum. Dengan demikian, ini yang perlu diungkap seterang benderangnya oleh pemerintah di rezim Prabowo sekarang ini. Sebab Prabowo tentu belum terkait dalam persoalan ini. Karena kendati pun Prabowo pada rezim Jokowi jilid 2 kemarin ini sudah berada di pemerintahan Jokowi, tetapi dia Menhan, Menteri Pertahanan. Tidak ada sangkut pautnya dengan PIK 2 ini. Dia bukan Menteri ATR BPN. Dia bukan Menteri KKP. Dia pun bukan Menteri Pariwisata. Dia pun bukan Menteri Investasi. Dan bukan pula Menteri BUMN. Karena ada PSN di sini. Jadi tidak ada Prabowo tersangkut di sini sedikit pun. Karena itu, maka Presiden Prabowo sekarang ini punya keleluasaan tanpa ada beban sedikit pun dalam membongkar persoalan yang ada di PIK 2. Persoalan yang terkait dengan pagar laut, persoalan yang terkait dengan terbitnya sertifikat baik HGB maupun hak milik. Dan dengan ini publik tentu berharap agar pihak PIK 2 membongkar semua yang perlu dia kemukakan tentang hal-hal yang mungkin selama ini belum terungkap yang telah dilakukan oleh PIK 2 terhadap aparat. Kalau ada yang main-main yang selama ini mungkin telah memanfaatkan PIK 2 untuk mengisi kantongnya, untuk berbuat yang macam-macam di luar prosedur, sementara PIK 2 diam saja. Jadi dengan ini tentu publik berharap PIK 2 mengemukakan semuanya sehingga rakyat tahu dengan terang benderang. Dan bukan ini saja tentunya. Presiden Prabowo sekarang tentu bisa menginstruksikan, memerintahkan kepada jajarannya agar mengkaji ulang kembali semua sertifikat-sertifikat yang telah diberikan kepada seluruh rakyat, badan usaha dan berbagai pihak lainnya yang telah
menerima sertifikat tanah baik dalam bentuk SHGB maupun SHM. Harus diulang kembali, diteliti kembali agar pemberian sertifikat ini tidak sembrono. Dan jika ada di berbagai daerah lainnya di Indonesia terjadi seperti kejadian di Tangerang, Banten ini, seharusnya lah rakyat atau publik melapor ke Kementerian ATR BPN. Mumpung sekarang ini menterinya Nusron Wahid, yang kita lihat benar-benar Nusron Wahid ini ingin memperbaiki pensertifikatan tanah di tanah air ini dengan benar, sesuai prosedur, dan tidak merugikan pihak manapun juga. Kembali kepada apa yang terjadi di PIK 2 atau yang berkaitan dengan pembangunan pagar laut dan sertifikat tanah di dasar laut yang terjadi di perairan pesisir utara Banten sekarang ini. Sekali lagi kita berharap agar PIK 2 menginformasikan ke publik seluruh yang telah dia lakukan selama ini, terutama berkaitan dengan uang yang telah dikeluarkan oleh perusahaan ini selama ini kepada negara dan kepada kepentingan sosial kemasyarakatan maupun kepada perorangan. Dan terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden Direktur PIK 2 Nono Sempono tadi, silakan pemirsa memberikan komentar di kolom komentar konten ini. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.